Om Swastiastu. Baiklah rekan-rekan semuanya, kembali lagi dengan channel Mangku Surya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isi lontar yang masih terkait dengan pemangkuan, yaitu namanya adalah lontar agama perinci. Di dalam lontar agama perinci ini kita bisa analisis ada 14 jenis agam-agaman kepemangkuan menurut lontar agama perinci ini. Sebelum saya sampaikan 14 jenis agam-agaman kepemangkuan, yaitu mungkin saya akan bagi menjadi 2 video, yaitu 7 pada volume 1 atau video 1 dan 7 lagi pada volume 2 atau video 2. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan mengenai agama-agaman kepemangkuan menurut lontar agama perinci, ada baiknya lakukan subscribe, kemudian like, kemudian share, dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saya dapat menulisnya dalam kolom komentar. Baik, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya aturkan banyak terima kasih. Yang pertama, menurut lontar agama perinci, yang pertama adalah pemangku wajib menjalankan aturan yang ada di desa adat tentang kepemangkuan. Pastinya di setiap desa adat memiliki awik-awik, yaitu yang mengatur tentang kepemangkuan. Jadi setiap pemangku harus tahu isinya, karena terkait dengan dirinya sebagai seorang pemangku. Itu ketika sudah mengetahui isi awik-awik, yaitu kira-kira apa sih isinya awik-awik yang mengatur tentang kepemangkuan. Yaitu setelah mengetahui itu, barulah pemangku dapat bersikap. Itu misalkan contohnya di dalam awik-awik, ini contoh ya, di dalam awik-awik menyatakan pemangku dilarang ke rumah orang meninggal, gitu misalnya, ini contoh. Ya jangan diikuti, ya ikuti, maksudnya jangan dilanggar. Ya jangan ke rumah orang mati. Kalau memang pemangku di awik-awik tidak ada, ya bebas. Jadi dalam artian bebas yang masih dalam sesanda kepemangkuan. Jangan artian baru tidak ada di awik-awik, tidak ada di aturan desa bahwa melarang pemangku ke rumah orang meninggal. Jadi pemangku bebas saja di rumah orang meninggal, ya mau makan, mau apa, ini bebas saja. Jangan seperti itu. Tetap pada aturan-aturan yang sesuai dengan agama-agama kepemangkuan. Cuman masyarakat atau awik-awik menyatakan pemangku tidak ada dilarang ke rumah orang meninggal atau mengunjungi rumah duka. Misalkan dalam awik-awik disebutkan pemangku dilarang ke rumah orang meninggal, gitu misalnya, tidak boleh pemangku. Jadi ketika pemangku dilarang ke rumah orang meninggal dan ada hal yang membutuhkan pemangku, jadi ada harusnya pararam yang menyatakan bahwa pemangku yang ke rumah orang meninggal itu harus diberikan prayascita oleh desa, karena ini skupnya skup desa. Nah, itu aturannya. Jadi ada awik-awik, ada aturan dan ada penjelasannya di dalam pararam yang ada. Ini mutlak, harus mutlak. Misalkan di dalam awik-awik pemangku harus dipilih dengan menggunakan misalnya lekesan, gitu misalnya, ya harus diikuti. Jadi kalau itu yang mutlak, menggunakan pemilihan yang mutlak, ya harus diikuti. Berarti tidak mengikuti sistem keturunan dan tidak mengikuti sistem nyanyian, ya itu jadi itu yang harus diikuti. Jadi ada pemangku yang memang dipilih berdasarkan keturunan, ada sistem nyanyian, ada sistem lekasan, itu diatur oleh awik-awik yang ada di desa adat.
yaitu aturan-aturan yang sudah ada di desa adat, yaitu mutlak, tidak boleh dilanggar. Oke. Kemudian yang kedua, pemangku wajib ikut mengawasi proses pembuatan banten untuk diaturkan di pura ataupun yatnya yang dilakukan di setiap rumah. Nah ini, jadi kebersihan utawi kesucian daripada yatnya itu pemangku memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaganya. Misalkan mau adalan sekarang, mau adalan di pura, misalkan di pura Kayangan 3 atau di pura dalam, pemangku dalamnya harus mengawasi orang-orang membuat banten tersebut. Apakah orang membuat banten itu dengan perilaku yang benar? Ya kan banyak dalam lontar yatnya tapeni banyak disebutkan kalau membuat banten yang memang suci, yang pertama tidak boleh berbicara yang jelek-jelek ketika buat banten. Kemudian tidak boleh menggambarkan rambutnya, apalagi rambutnya jatuh di banten tersebut. Nah, itu sudah menodai kesucian banten. Pemangku harus mengawasi hal ini. Jadi supaya tidak nanti ketika ada orang ribut-ribut membuat banten, lebih baik ya udah jangan ribut, mendingan nggak usah yang ribut, keluar saja, nggak usah ikut membuat banten gitu misalkan. Ya boleh karena pemangku bertanggung jawab terhadap hal itu harus dilakukan oleh pemangku. Jangan sampai ribut-ribut itu misalnya amarah, dengki dan segala macam itu masuk ke dalam banten tersebut. Jadinya bantennya menjadi cuntake jadinya. Pemangku berhak melakukan hal itu. Kemudian di rumah-rumah juga. Jadi ketika pemangku di sebuah rumah itu ada mengadakan yatnya atau upacara gitu, pemangku yang memiliki keterlibatan dengan keluarga tersebut, khususnya pemangku keluarga, pemangku Kayangan 3 itu mencakup wilayah. Itu ketika diulemin atau diundang itu wajib ikut menjaga kesucian banten itu, kesucian yatnya itu wajib dijaga. Oh ini jangan ribut-ribut buat banten gitu misalkan, jangan bertengkar buat banten, sudah biar ini ya. Jadi pemangku memiliki hak untuk itu, memiliki hak dan wajib. Jadi bagaimana caranya membuat suasana membuat banten atau membuat sebuah upacara atau perengge dengan damai, tenang. Jadi semua bahagia, tidak ada yang tersakiti dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ciri berikutnya, pemangku wajib memperhatikan orang yang masuk ke pura dan apa kegiatannya di setiap orang di pura tersebut. Jadi ketika ada seorang pemangku, ketika ada sebuah kegiatan di pura, ini misalkan ada anggota Seketeruno yang melapor misalkan, Jurmangku, besok saya mau mengadakan kegiatan bersih-bersih di pura gitu. Ya pemangku ini wajib mengawasi apa yang dilakukan. Jangan sampai naik-naik ke pelinggi, kemudian membersihkan, nanti sapu yang di bawah ke atap-atap pelinggi gitu. Nggak bisa, nggak boleh. Jadi pemangku harus mengawasi. Jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan aturan pura, Gus, jangan ya, itu. Jadi pemangku wajib dan berhak untuk mengawasinya. Kegiatan apa, misalnya ada kegiatan rapat Jurumangku, Titiang mau mengadakan rapat di pura. Nah, apalagi rapat yang memang cenderung untuk berbeda pendapat dan lain sebagainya. Ada yang ribut sampai ada yang mukul meja di pura, marah-marah. Oh jangan, nggak boleh. Pemangku wajib hentikan gitu. Wajib dan berhak hentikan rapat ini, jangan marah-marah di pura gitu misalkan. Boleh karena itu wewenang pemangku dan itu kewajiban pemangku. Kemudian
Pemangku tidak boleh naik ke pelinggih sebelum mesakapan dewa jika dilanggar ide betara kesah dari kayangan. Nah ini, jadi ketika pemangku yang belum sah menjadi pemangku atau belum mesakapan dewa atau mekalehyangan itu ini sudah disuratkan dalam Lontar Gamo Perinci, lebih baik jangan naik ke pelinggih. Dalam arti gini, dalam arti pelinggih itu kan apa namanya besar, bukan berarti jalan naik ke tangganya, misalnya mau ngambil apa gitu, misalnya di sana ada ini, naik ke tangga itu, jadi tangga boleh, yang penting pelinggih khususnya itu apa namanya lingga ide betara, jadi ada pelangkiran gitu di atas, atau mungkin ada rong, mungkin ada apa namanya altar gitu, itu tempat naruh daksina dan lain sebagainya, yaitu di utamaning pelinggih. Nah, itu mungkin tidak boleh kalau pemangku belum mesakapan widi atau mekaleyang, itu tidak boleh. Jadi ini sudah ada aturannya, lebih baik berikan hak kepada atau wewenang kepada pemangku yang benar-benar memiliki kewenangannya. Misalkan ada sesuatu apa di pelinggih Banten yang harus diturunkan, tiba-tiba juru mangku belum mesakapan widi atau belum sah menjadi pemangku di sana, tiba-tiba sudah naik ke sana mengambil. Nah, itu lebih baik jangan. Berikan pemangku yang sudah lapor kepada juru mangku yang memang benar-benar pemangku aslinya. Juru mangku, nike Bantennya belum diturunkan di pelinggih gitu kan. Oh iya, sebentar. Jadi pemangkunya yang akan naik menurunkan Banten. Jadi itu sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya di sini. Kemudian nomor 5, pemangku yang ngunggahang Banten ke pelinggih harus berpakaian rapi, bersih, dan sudah keramas. Mandi jika kotor, pemangku mungkruk namanya. Nah, itu ketika tadi pemangku yang sembarangan naik ke pelinggih, itu menyebabkan ide betara akan kesah atau ide betara akan menghilang atau tidak lagi ada di pelinggih tersebut. Nah, ketika pemangku ngunggahang Banten, ini pemangku jelas, pemangku yang ngunggahang Banten jelas pemangku yang benar-benar sudah mekalehyangan atau mesakapan widi. Ketika pemangku yang sudah mekalehyangan dan mesakapan widi memiliki hak untuk ngunggahang Banten ke pelinggih. Nah, ini mau diperhatikan ketika ngunggahang Banten ke pelinggih, misalnya saat puja wali ataupun saat apapun itu, yang pertama pemangku harus sudah mandi. Lebih-lebih lagi pemangku keramas. Jadi misalkan, oh iya, besok pagi mau apa namanya ada orang maturan ke pura, jelas sudah pasti akan ngunggahang Banten ke pelinggih. Paginya mangku keramas, kemudian mandi dan lain sebagainya, sudah bersih dan rapi. Nah, ketika sudah bersih dan rapi, itu boleh dan pantas. Nah, ketika pemangku sudah 1 minggu misalnya belum keramas, belum mandi, mulut masih apa namanya banyak liur-liurnya gitu, munggah ke pelinggih. Nah, itu namanya pemangku mungkruk. Jadinya mangku yang memang tidak pantas menjadi pelayan ide betara, atau namanya mungkruk ya. Oke, kemudian yang ke-6, pemangku harus mengawasi krama yang nyurut Banten di pelinggih atas seizin pemangku. Nah, ini jadi misalkan selesai puja wali, ada orang krama yang bersih-bersih, misalkan bersih-bersih, beres-beres segala macam. Ketika krama melakukan kerja bakti atau bersih-bersih tersebut, pemangku ada Banten yang memang harus diturunkan dari pelinggih supaya pelinggihnya bersih. Pertama, lebih baik pemangku yang melakukannya, menurunkan Banten tersebut.
di pelinggih pokok atau pelinggih utama. Ketika mungkin ada pelinggih-pelinggih yang lain, pemangku ingin memerintahkan kerama, ya kerama tersebut harus menunggu perintah dulu dari pemangku baru boleh naik. Kerama tidak boleh sembarangan naik ke atas pelinggih untuk menurunkan banten dan lain sebagainya. Ketika sudah mendapatkan izin dari pemangku, boleh. Misalnya masang wastra, reader segala macam, leluhur yang ada di atas balai pepelik itu misalkan, atau balai tajuk, itu boleh kerama asalkan dapat izin dari pemangku yang memang benar berwenang, atau pemangku yang ada di pura tersebut. Oke, kemudian yang ketujuh, pemangku harus mengetahui dan mengawasi bahwa di pura tidak boleh bertengkar mulut, tidak boleh bertengkar fisik, dan tidak boleh memadu kasih. Ya, ini pemangku harus mengetahuinya. Di pura itu tidak boleh ada yang bertengkar. Jangan sampai ada pengayah yang bertengkar. Wah, ini sampai bertengkar fisik gitu, menjagoran gitu. Nggak boleh. Pemangku harus mengetahui ini. Nggak boleh ada yang bertengkar mulut, tidak boleh. Bertengkar fisik tidak boleh. Kemudian apalagi ada yang memadu kasih atau berbuat tidak senonoh, pencabulan. Misalnya ini maaf ya, pantatnya dipegang gitu sama orang lain, pantat ininya. Kerama istri dipegang sama kerama lanang, itu udah nggak boleh. Nggak boleh, apalagi kerama istri teriak-teriak dan marah-marah, itu sudah sama sekali nggak boleh. Ya, mungkin ada unsur ketidaksengajaan atau bagaimana, ya mohon diperhatikan. Bukan hanya pemangku saja, bagi seluruh kerama harus juga memperhatikan bahwa di pura itu adalah tempat suci, tempat yang memang benar-benar suci. Jangankan melakukan sesuatu hal yang berbau porno atau pelecehan, berpikir aja sebenarnya tidak boleh. Berpikir untuk, ini jet nih gede saja gitu misalkan, nggak boleh. Ya, jadi berpikir yang porno pun nggak boleh. Jangan sampai ada, apalagi melakukan hal yang porno. Nah, demikian sudah 7 yang saya bahas mengenai agama-agama Natal, ciri-ciri kepemangkuan menurut Lontar Agama Perinci. Jadinya berikutnya lagi 7 lagi saya akan bahas di dalam video yang kedua. Sekali lagi saya sampaikan, jika ada yang berkomentar atau memberikan saran, kritik, silakan sampaikan di pada kolom komentar. Dan ketika pertanyaannya bagus, saya akan jadikan sebuah video. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Demikian apa yang saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.